Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Sholih Hasibuan, salah satu peserta LATSA Angkatan 51 dari kelompok 2B. Untuk pembimbing sendiri ataupun mentor yaitu Ibu Puji Setiani MSI. Halo Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan merangkum ataupun menjelaskan apa saja yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan LATSA, dimulai dari hari pertama yaitu di hari Rabu tanggal 17 Juni sampai dengan sekarang di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2024. Nah, untuk kegiatan pertama di hari pertama itu di hari Rabu yaitu pembukaan yang dilakukan oleh seluruh panitia dan juga seluruh peserta LATSA. Kemudian kami dibekali terkait dengan muatan teknis substantif lembaga yang memberikan pengetahuan lebih dalam lagi terkait dengan substansi ataupun secara mendalam terkait dengan tupoksi, fungsi, dan juga isu-isu yang harus dikembangkan oleh CPNS, khususnya yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara di lingkungan BMKG. Setelah itu kami juga dibekali materi terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM BMKG, kemudian ada overview kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS oleh panitia, atau dalam kali ini dibawakan oleh Ketua Tim LATSA CPNS dan pelatihan kepemimpinan. Setelah itu juga kami mendapatkan materi dari Lembaga Administrasi Negara terkait dengan kebijakan pengembangan SDM aparatur dan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, setelah selesai di hari pertama, kami melanjutkan kegiatan di hari kedua, yaitu pada hari Kamis 18 Juni, dimulai dari dinamika kelompok. Nah, dimulai dari dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengetahui satu sama lain di dalam satu grup yang sudah dibagikan, mengenal lebih dekat lagi antara sesama peserta dengan panitia. Nah, berikutnya kami melakukan kegiatan pembelajaran agenda pertama. Nah, untuk agenda pertama yaitu sikap perilaku bela negara atau SPBN sinkronus pertama yang dibawakan langsung oleh Ibu Puji Setiani SSI MSI. Nah, di situ juga kami perkenalan dengan beliau dan juga kami mengenal satu sama lain antara peserta dan juga panitia. Kemudian kami dibekali materi-materi terkait dengan kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dari dasar CPNS ini. Nah, di situ kami juga berdialog terkait dengan bagaimana sih CPNS ke depan, ataupun target-target dari BMKG ke depan seperti apa. Selanjutnya kami juga diberikan penjelasan terkait dengan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, santri, kerangka KBN, terus juga perubahan LINFRA, dan juga isu-isu kontemporer yang nantinya kami akan bahas secara lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi tersebut, khususnya dalam bela negara. Nah, setelah itu juga dilanjutkan dengan pembelajaran secara mendalam terkait dengan agenda 1 tadi, terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Nah, kami diajarkan terkait dengan modul-modul ataupun agenda SPBN ini dan juga dilanjutkan dengan diskusi tentunya ya bersama mentor dan juga sesama peserta bertukar pikiran ataupun mendiskusikan hal yang berkaitan dengan bela negara. Kami juga menonton beberapa video yang berkaitan dengan bagaimana sih perjuangan dan juga cara kita memaknai sebagai anak bangsa perjuangan dan juga bela negara itu seperti apa. Nah, di akhir kami mendapatkan tugas di bagian asinkronus, mendapatkan tugas yaitu video podcast dialog kebangsaan yang kebetulan dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, di mana ini kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, itu untuk kegiatan dari asinkronusnya. Nah, berikutnya untuk di hari ketiga yaitu di hari Jumat tanggal 9 Juni, kami juga mendalami terkait dengan pembelajaran agenda 1 bersama Bu Puji Setiani MSI, yang tentunya di hari pertama itu ataupun di awal pembelajaran itu kita terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat dan juga untuk menghidupkan suasana kelas. Kemudian juga diawali dengan Mas Bela Negara. Nah, ini juga untuk menunjukkan bahwa kita ini memiliki sikap dan juga bela negara yang tinggi yang dimulai dari materi tersebut. Nah, dilanjutkan dengan review kembali terkait dengan podcast dialog kebangsaan ya, sesama peserta memberikan saran dan masukan terkait materi yang sudah dijelaskan satu sama lain antar kelompok. Nah, berikutnya kami membahas terkait dengan analisis isu kontemporer yang terjadi di saat ini bersama Ibu mentor, dan juga dijelaskan terkait dengan modul 2 agenda SPBN dan juga terkait dengan perubahan lingkungan strategis dan lain sebagainya. Terkait dengan isu-isu kontemporer apa sih yang terjadi saat ini, baik itu isu narkoba, korupsi, COVID-19, mass communication, proxy war, money laundering, terrorism, or radicalism.
Nah, itu semua kita bahas nih terkait dengan bagaimana sih pengelolaan konflik kepentingan juga di satu lembaga, apakah itu diperbolehkan, dan bagaimana undang-undang dalam menyikapi terkait dengan konflik kepentingan, nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Berikutnya kami juga membahas terkait dengan teknik analisis isu yang berhubungan dengan tahapan penyelesaian isu, mulai dari identifikasi, deskripsi, kemudian memilih atau menapis isu, mendalami ataupun menganalisis isu, serta alternatif penyelesaian isu tersebut. Ada juga teknik-teknik yang dilakukan, terus juga contoh teknik APL yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu mana yang paling urgent ataupun yang penting berdasarkan skor-skor yang sudah kita tentukan. Terus ada fishbone ataupun grafik-grafik yang menunjukkannya. Dan terakhir untuk di hari Jumat tersebut kita mendapatkan tugas terkait dengan analisis isu kebangsaan. Jadi secara berkelompok kita mendapatkan tugas. Nah, terus juga kita mendapatkan tugas terkait dengan video praktik baris berbaris. Nah, hal ini juga menunjukkan rasa cinta tanah air ataupun bela negara dengan menunjukkan sikap-sikap kedisiplinan, patriotisme, dan lain sebagainya. Terus juga yang terakhir ada terkait dengan tata cara upacara sipil terkait dengan pelibatan bendera, penerangan, dan juga pengibaran bendera latihan. Nah, berikutnya di hari selanjutnya yaitu di hari Selasa, dimulai dari pembinaan sikap perilaku yang dibawakan oleh Ibu Lampupa. Nah, di situ kita membahas terkait dengan bagaimana sih sikap-sikap nilai ASN yang berakhlak itu bisa diterapkan oleh setiap peserta di dalam lingkungan kerjanya masing-masing, baik itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, terus juga transparan, dan lain sebagainya. Itu kita menjelaskan juga interaktif satu sama lain. Nah, untuk yang terakhir itu adalah di hari ini terkait dengan pembelajaran agenda 1, pendalaman dan juga penguatan di hari Rabu atau sekarang. Kita itu memperdalam terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan sikap perilaku bela negara. Nah, tentunya tadi diawali dengan terlebih dahulu, baru menyanyikan Mas Bela Negara, dan dilanjutkan dengan review terkait dengan pemaparan analisis isu kebangsaan yang sudah ditugaskan di hari sebelumnya. Nah, di sini kami menonton sama lain dan juga menganalisis isu yang diberikan setiap kelompok, dan juga menjelaskan kenapa isu itu menarik untuk diangkat ataupun menarik untuk dipresentasikan, seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga mendapatkan terkait dengan perumusan 5 nilai dasar dari bela negara yang dimulai dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, itulah yang kami diskusikan ataupun yang diajarkan oleh mentor, bagaimana sih sikap bela negara, baik dari kesiapsiagaan jasmani dan juga lain sebagainya. Nah, ini juga kami diberikan bagaimana cara kita merawat diri, berolahraga untuk meningkatkan stamina tubuh, karena memang dalam saat ini juga membutuhkan energi ataupun membutuhkan kekuatan yang cukup supaya bisa mengikuti saat ini dengan baik dan juga dengan serius. Terus di akhir juga kita diberikan tugas terkait dengan rencana aksi bela negara kepada setiap kelompok atau individu. Juga kita disuruh untuk melakukan ide-ide ataupun rencana aksi, baik itu peraturan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan di akhir sesi kita mendapatkan tugas terkait dengan komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini terkait dengan tugas kelompok, dan untuk asinkronusan juga kami diarahkan untuk membuat rencana aksi bela negara. Di setiap peserta membuat rencana aksinya itu baik itu dalam bentuk video dan lain sebagainya yang akan dikumpulkan kepada mentor. Nah, itulah dia untuk kegiatan asinkronusnya dari hari pertama dan juga kegiatan sinkronusnya, dan diskusi-diskusi yang kami dapatkan tentunya dalam laksana ini seperti nilai-nilai berakhlak tadi ya, nilai-nilai ASN yang perlu kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ketika kita bekerja. Karena pada dasarnya kita sebagai pelayan masyarakat harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kita menunjukkan bahwasannya kita merupakan cinta tanah air dengan membantu sesama, dan juga kita ikut serta dalam mensukseskan Indonesia Emas 2045. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ansel Hasibuan serta Laksana CPNS Angkatan 51 dari kelompok 2B mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.